hari ini kita berbincang-bincang tentang PTSL 2025. Oke, kita pencerahan dulu Bu Endah. Apa yang dimaksud dengan PTSL? PTSL itu sebagaimana yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 6 Tahun 2018, di mana peraturan itu mengatur tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, apa itu sistematis lengkap? Bahwa sistematis lengkap itu diupayakan bahwa penlok atau lokasi-lokasi yang menjadi objek PTSL itu tidak menyebar. Per desa, tidak lagi seperti sporadik. Karena kalau sporadik itu sifatnya itu adalah permohonan atau pendaftaran tanah itu dilakukan oleh orang perorangan. Karena ini program strategis nasional, maka dibuatlah sistematis. Artinya tidak menyebar. Kalau sporadik kan nyebar tuh spot sana, spot sini. Kemudian satu desa paling ada berapa bidang. Nah ini tidak. Kalau PTSL ini karena sistematis, maka diupayakan satu desa itu harus penuh. Satu lokasi atau penuh. Satu lokasi itu ditetapkan. Tapi kalau misalnya target tidak terpenuhi, kita bisa cari lagi desa yang lain. Tapi kami maksimalkan di satu desa supaya itu tersistematis. Oke, artinya di sini desa lokasinya itu diutamakan di lingkup satu desa. Betul artinya sekali. Bukan satu kecamatan ya? Tidak, ya. Satu desa dulu. Satu desa dulu, oke. Kalaupun nanti mungkin tidak mencukupi di satu desa, baru nanti akan ke desa lain. Betul tapi masih sekali. dalam lingkup kecamatan itu, begitu ya? Betul sekali. Oke. Kenapa Bu? Jadi harus dalam satu lokasi? Karena prinsipnya pemerintah itu tidak ada satu bidang tanah yang tidak terpetakan. Tidak ada satu bidang tanah yang tidak terdaftar, yang tidak dilekati hak atas tanahnya. Makanya untuk memudahkan itu dalam satu one map, nah kita kan satu one map, diminta bahwa satu desa itu semua bidang harus terpetakan. Tujuannya apa? Satu, meminimalisir permasalahan yang ada. Misalnya saja tumpang tindih. Sehingga ketika satu desa ditetapkan sebagai sebuah lokasi PTSL, otomatis berdasarkan prinsip bahwa pendaftaran tanah ini adalah sistematis, semua bidang tanah itu pasti akan terpetakan. Boleh jadi tidak bersertifikat, tidak terbit hak atas tanahnya, tapi semua sudah terukur, sudah terpeta, sehingga ketika itu sudah terpeta, maka minimalisir tanah yang tumpang tindih itu akan semakin kecil. Nah, seperti itu. Artinya ketika di lokasi itu dilakukan proyek PTSL ini, saya sebut proyek ya Bu ya, proyek PTSL ini, baik tanah yang sudah bersertifikat akan terbaca di sana. Betul. Oke. Bu, ada PTSL tadi Bu sampaikan juga ini adalah proyek program nasional juga. Lalu ada PRONA yang juga program nasional. Ini apa nih kedua-duanya ini? Sebenarnya itu sama Mbak. Cuma namanya saja yang berbeda. Nah, sama-sama program dari pemerintah, sama-sama dibiayai oleh pemerintah, sistem kerjanya juga beda, hanya sebutannya saja yang berbeda, jubahnya atau covernya saja berbeda. PRONA program nasional, sementara PTSL program strategis nasional, masuk dalam program strategis nasional, yaitu PTSL pendaftaran tanah sistematis lengkap. Nah, jadi sebenarnya itu sama saja Mbak tujuannya. Yang membedakan apa nih Bu? Yang membedakan itu hanya sebutannya saja Mbak. Yang satu namanya PRONA, yang satu namanya PTSL. Tetapi itu sama-sama merupakan program strategis nasional. Lalu tentang lokasi tadi Bu. Kalau PTSL dengan PRONA, apakah juga sama harus dalam satu lokasi atau bagaimana? Ada perbedaan mungkin dari PTSL dengan PRONA? Kalau PRONA itu mungkin masih menyebar, karena itu kan masa lalu. Masa lalu yang nggak kelar ya? Iya, masa lalu yang nggak kelar. Makanya berdasarkan mungkin pemikiran dari pemerintah, apa yang menjadi kekurangan dari PRONA itu, maka lahirlah program strategis nasional ini berupa PTSL yang sifatnya adalah sistematis lengkap. Yang kembali tadi saya sampaikan, desa per desa diupayakan untuk semua bidang sudah terpetakan. Nah, lalu mengenai pembiayaan Ibu, PRONA dengan PTSL apakah sama-sama dibiayai oleh pusat atau dibiayai oleh pribadi atau bagaimana?
Kalau yang namanya program strategis nasional dan itu adalah program dari pemerintah, itu otomatis dan serta-merta biayanya ditanggung oleh kementerian kami, oleh pemerintah melalui kementerian kami. Iya. Oke, seperti itu ya. Oke. Baik, mungkin ini sudah dapat dipahami ya oleh para pendengar kita. Kita beralih dulu ke flashback Bu 2024. Bagaimana pelaksanaan PTSL kita di 2024? Kita masih ingat ya, PTSL kita 2024 termasuk yang cukup tinggi dan mendapat apresiasi dari pusat. Nah, ini ceritanya bagaimana ini Bu? Itu bukan 2024 ya Mbak, kalau mungkin saya klarifikasi itu tahun 2023 ya. 2023, 2023 PTSL. Ketika kita berbicara PTSL, satu, anggaran kita sudah ditentukan berapa, target sudah ditentukan berapa. Oh begitu. Nah, jadi kita punya keterbatasan, keterbatasan biaya, keterbatasan target, dan itu adalah ditentukan oleh pusat. Nah, sementara perjalanan yang ada di tanah laut khususnya nih. Sekarang saya di tanah laut. Tahun 2000, kalau mudah-mudahan tidak salah, kalau salah mohon dikoreksi. Tahun 2023 itu satu-satunya kabupaten yang mendapatkan bantuan APBD untuk program strategis nasional yaitu berupa PTSL hanya tanah laut. Itu mendapat bantuan APBD. Karena di tanah laut ini masih banyak potensi hasil pengukuran yang belum bisa diterbitkan sertifikat atas tanahnya. Kenapa itu tidak bisa? Karena kami dibatasi oleh target dan dibatasi oleh anggaran yang diberikan oleh kementerian. Nah, mengingat potensi di Kabupaten Tanah Laut bahwa masih banyak bidangan yang belum bisa dijadikan sertifikat, akhirnya atas kebaikan pemerintah daerah, atas kemuliaan hati pemerintah daerah bersedia mengucurkan APBD-nya untuk membackup pekerjaan PTSL. Kalau tidak salah hampir 20.000 bidang lebih. 20.000 bidang lebih, dan itu merupakan pionir yang ada di Kalimantan Selatan dan tidak ada di kantah-kantah lainnya. Dan bahkan pada saat itu Pak Menteri langsung yang datang ke kantah kini. Karena beliau begitu mengapresiasi bagaimana pemerintah daerah begitu aware, begitu peduli dengan warganya. Karena kalau kita berbicara target dan anggaran itu pasti tidak terpenuhi. Nah, akhirnya itulah yang terjadi. Luar biasa untuk Kabupaten Tanah Laut. Iya, betul. Iya, 2023 ya Bu ya. Tapi rasanya kayak baru kemarin gitu ya. Baru kemarin. Karena gaungnya itu sangat besar. Sangat besar dan masyarakat sangat merasakan hasil dari kerjasama itu. Nah, lalu di 2024-2025 apakah kerjasama pembiayaan antara BPN dengan pemerintah daerah dalam PTSL ini masih berlanjut Ibu atau bagaimana? Tahun 2024 ini alhamdulillah kami hanya berdasarkan anggaran yang dari kementerian dengan target 3.900. Nah, itu yang karena kan saya masuk di bulan September, saya tidak tahu perjanjiannya yang bagaimana ketika pimpinan terdahulu, tapi bahwa target yang kita selesaikan ini begitu juga terkait dengan anggarannya hanya tetap berdasarkan apa yang sudah menjadi target ataupun pagu yang sudah diberikan oleh kementerian, yaitu sebanyak 3.900 bidang tanah ya. Iya, itu pun kami dari 3.900 itu kami ada lebih sekitar 100-an lebih, dan itu kami pengerjaannya secara sukarela. Sukarela. Begitu. Nah, betul. Saya bilang pengabdian buat teman-teman. Iya. Luar biasa. Oke. Nah, lalu kenapa Bu kita tidak meneruskan kerjasama dengan pemerintah daerah? Karena selain tadi dikatakan Ibu bahwa masih banyak nih bidang-bidang tanah kita yang belum bisa dinaikkan ke sertifikat begitu. Memang benar Mbak atas pertanyaan itu. Tetapi saat ini bidang-bidangan yang ada ini kan merupakan hasil pengukuran masa lalu. Tahun 2018, 2019 kami perlu ekstra hati-hati melakukan inventarisir terhadap bidang-bidang itu. Karena dalam jeda waktu yang 5 tahun ini tidak menutup kemungkinan objek-objek bidang tanah itu mungkin sudah akan berubah. Sudah berpindah tangan, sudah berkurang ukuran, sudah berubah fungsi. Jadi
perlu bagi kami untuk melakukan inventarisir, identifikasi yang lebih detail. Apakah bidangan-bidangan itu tetap dengan yang sama, baik itu luasnya, ukurannya, batas-batasnya, jumlah bidangnya, bahkan nama-nama orangnya apakah itu masih sama. Nah, dengan adanya melakukan inventarisir dan identifikasi, dengan SDM keterbatasan kita butuh waktu, butuh energi. Sehingga kami tidak bisa langsung serta-merta, ayo pemerintah daerah kita teruskan kerjasama kita gitu kan. Takutnya gini, pemerintah daerah sudah menganggarkan, ternyata kami tidak bisa merealisasikan karena ada masalah-masalah di lapangan tadi. Targetnya atau apa? Ya kasihan kan kepada pemerintah daerah yang sudah berbaik hati. Jadi ketika kami sudah dapat data yang fix bahwa jumlah yang bisa kami terbitkan sekian, misalnya kami dapat data 1000, sementara target kami hanya 500, artinya 500 ini bisa kita kerjasamakan. Syukur-syukur kalau pemerintah daerah memang mau mengapresiasi itu. Nah, itulah mungkin Mbak yang tahun 2024 mungkin Pak Kakan sebelumnya pertimbangannya mungkin sama dengan saya. Oke. Nah, ini membuka wawasan bagi masyarakat kita. Karena ada yang bertanya Ibu, karena kan 2023 bekas banyak gitu ya. Nah, kok 2024 dibatasi begitu. Sedangkan di belakang ini kan masih banyak yang antri nih, masih pengen. Kenapa sih pertanahan gitu kan memangkas dengan banyak sekali di 2024 sehingga kami yang kena barisan di belakang nih nggak bisa ikut gitu kan di 3.900 tadi gitu. Nah, inilah alasannya gitu ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Endah. Lalu 2024 Bu, apakah target 3.900 itu teratasi dan istilahnya tidak bermasalah, tidak ditemukan adanya masalah-masalah seperti yang tadi Ibu sampaikan, sudah berubah nama, berubah ukuran, berubah fungsi dan lain sebagainya. Terima kasih Mbak. Kalau kita berbicara masalah itu selalu pasti ada dan berat. Saya dengan target 3.900 mungkin tidak hanya di Kantah Laut, di Kantah Tanah Laut, pengalaman saya di Tabalong sampai kami seperti itu juga. Karena kami minta turunkan target. Karena di sana banyak sekali penolakan terhadap PTSL ini. Karena satu, mereka keberatan atas BPHTB. Saya tidak tahu kalau di sini apakah seperti itu, tetapi seiring berjalannya waktu ketika saya datang ke sini, persoalan itu mungkin hampir sama. Bahwa teman-teman harus melakukan inventarisir, kemudian melakukan pendataan ulang, dan target yang diberikan kepada kita tuh memang hanya di angka 3.900. 3.900 itu Mbak, target-target yang diberikan itu bukan atas permintaan kami, tapi itu adalah target yang sudah diberikan oleh kementerian. Tidak bisa. Jadi kita tidak bisa bernego-nego kecuali saya minta gini aja ya. Tidak bisa Mbak. Itu karena itu sudah profesional. Kecuali nih misalnya nih ada kantah lain yang mungkin sudah tidak sanggup lagi. Nah, kayak kami kemarin di Tabalong itu mengurangi 500. Akhirnya masih ada kantah lain yang mungkin masih bisa punya potensi yang cukup besar. Itu bisa diambil gitu. Itu diambil. Akhirnya diambil itu tidak hanya fisiknya, anggarannya juga. Nah, tetapi target yang awal diberikan itu sudah baku diberikan oleh kementerian. Tahun ini pun Tanah Laut mendapatkan target 3.500. Tetapi ternyata 3.500 pun itu akhirnya mengalami efisiensi karena sebagaimana Inpres Presiden 1 2025 terkait efisiensi APBN APBD, semua kementerian itu mendapatkan efisiensi. PTSL kami efisiensinya berapa? 72%. Wow. Dari 3.500 setelah saya hitung 3.500 dikurang 72% hanya 980. Karena mungkin bahwa perekonomian keuangan kita kurang baik atau bagaimana sedang tidak baik-baik saja mungkin ya, atau karena ada memang plotting anggaran ke hal yang lebih kan banyak sekali perjalanan dinas segala macam, bahkan ATK pun di tempat kami efisiensinya berapa? 90%. Padahal kalau saya dengar dulu kalau yang efisiensi istilah dulu kita ada refocusing ya, pada saat COVID dulu ya. Sekarang kan sudah berlalu nih COVID, artinya anggaran sudah normal kembali ya. Tapi ya itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lainnya dari pemerintah pusat. Nah, jadi target kami yang awalnya 3.500 dengan adanya efisiensi 72% untuk PTSL, bahkan tidak hanya PTSL saja Mbak, Redis segala macam. Nah itu semuanya hampir itu. Jadi dari 3.500 kita hanya
980. Ternyata 980 pun itu yang hasil pengurangan teman-teman ini, bahwa efisiensi kita itu masih kurang. Jadi bisa saja nanti itu akan lebih berkurang lagi. Wow. Betul sekali. Iya, bagaimana kita dapat bergerak lebih leluasa gitu ya. Jadi artinya bahwa kami tidak bisa menuntut meminta ya, karena memang itulah yang adanya. Dan ini perlu dipahami oleh masyarakat, begitu ya, dipahami oleh masyarakat. Padahal kita sebenarnya Mbak 3.500 itu kita sudah menentukan, kita intent. Kalau saya kan prinsipnya kerja itu lebih cepat, lebih baik, dan tapi berkualitas. Betul. Nah, teman-teman ketika di bulan November, Desember tahun 2024 sudah koordinasi. Saya bilang cari di mana lokasi-lokasi yang punya potensi, karena data kita kan ada K3 backlog yang merupakan hasil pengukuran pihak ketiga. Dapatlah lokasi, orang teman-teman sudah intent dengan kepala desa, dan saya senang sekali di Tanah Laut ini bahwa aparat desa, kepala desanya tuh sangat-sangat proaktif. Karena PTSL itu tidak akan mungkin berjalan, tidak akan mungkin sukses hanya oleh BPN sendiri. Iya, betul. Karena itu adalah sebuah sinergisitas antara pemerintah daerah sampai ke kepala desa. Itulah mereka ibaratnya amunisi terbesar buat kami untuk bisa proses percepatan PTSL ini. Nah, dilalah dengan adanya efisiensi dengan 980 target, itu pun masih angka sementara. Berarti kan teman-teman harus melakukan pendataan ulang lagi untuk mencari potensi mana dari 16 desa ini. 16 desa ini yang sudah kita penlokan, bahkan kita sudah lantik panitia adjudikasinya, Mbak. Saya lantik kemarin di Januari itu. Karena panitia adjudikasi itu, pelantikan itu sebagai dasar kita bisa progres untuk pekerjaan selanjutnya terkait PTSL. Nah, suka tidak suka, mau tidak mau, kami harus menjalankan itu karena itu perintah Inpres. Nah, kalau itu kan akan berpengaruh. Jadi teman-teman nanti akan melakukan koordinasi ulang mana potensi yang lebih besar lagi, dan di mana suatu desa itu yang hampir sudah PTSL-nya menyeluruh. Karena ini sifatnya sistematis, bukan sporadis. Sistematis kan hanya satu desa. Nah, itu hanya kita jadi PR lagi nih, Mbak, harus melakukan luar biasa ternyata. lagi. Apa jadinya Bu kalau skala prioritasnya mungkin ada ukurannya dari pertanahan? Kenapa? Karena ada efisiensi nih. Jadi otomatis kan ada skala prioritas nih yang dia Jadi apakah ada ukurannya? Ada. Salah satu skala prioritas adalah kami mencari nanti desa yang PTSL-nya ataupun di desa itu semua hampir semua bidang tanah itu sudah terpetakan. Udah terukur. Kenapa saya punya pandangan itu, begitu juga teman-teman? Karena nanti kami itu, Mas, oleh kementerian akan dituntut menentukan desa lengkap ataupun kota lengkap. Desa lengkap artinya semua bidang tanah itu sudah terpetakan, bahkan itu sudah bersertifikat. Kalau dalam suatu desa itu semua bidang tanah sudah bersertifikat, maka tidak ada lagi di kantor kami permohonan pembuatan sertifikat. Oke, baik. Kita ke suara pendengar, Bu. Ada suara pendengar kita. Ya, suara pendengar, selamat pagi. Pagi, Bu. Siap. Pak Har, apa kabar? Ini, Bu. Baik, Bu. Sehat. Pagi, Bu. Sehat, alhamdulillah. Iya. Ibu yang dari ATR BPN. Iya, Kepala BPN, Bu Endah. Oke. Ya, Assalamualaikum, Bu. Salam kenal dari Batu Ampar, Bu. Jadi terkait PTSL. Pak Har. Pak Haryanto, Bu. Oh ya, oke. Pak Haryanto. Jadi terkait dengan PTSL ini, Bu, untuk 2025 itu progres ke depan. Untuk yang 2025 ya, yang tahun ini ada beberapa bidang yang progres ke depan. Terus yang masalah HGU ini, Bu, kemarin kan rame tuh di sosial media. Ada Ketua Komisi 2 DPR RI berstatement bahwasannya ada beberapa perusahaan yang HGU-nya itu tidak tanpa izin. Nah, saya nggak tahu tuh seperti apa izin HGU itu, dan itu kan ramai kemarin itu, Bu. Jadi itu aja, Bu. Masih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Haryanto dari Batu Ampar. Mau langsung ditanggapi, Ibu? Boleh. Oke, silahkan. Terima kasih Pak Haryanto. Maaf bahwa ingin saya sampaikan bahwa topik kita hari ini adalah mengenai PTSL. Jadi saya ingin fokusnya di PTSL. Bukannya saya tidak mau merespon pertanyaan Bapak.
karena artinya bahwa HGU adalah bukan sesuatu barang yang sensitif. HGU adalah sebuah hak atas tanah yang diberikan oleh kementerian kepada badan hukum. Nah, terkait permasalahan itu yang memang saya ada mendengar ada statement atau apa. Alangkah baiknya kalau misalnya Bapak mau menggali informasi itu atau bertanya, Bapak silahkan datang ke kantor saya ya. Karena saya ingin tidak mau ini akan jadi lebar kemana-mana. Karena saya yakin bahwa radio ini insya Allah mungkin didengar oleh orang banyak. Betul, Bu. Apalagi kita sudah streaming, Bu. Betul, jadi orang di mana-mana bisa. Ya. Jadi saya tidak mau bahwa ini jadi lebar kemana-mana. Bukannya saya tidak mau menjawab pertanyaan Bapak. Tidak mau disenggol-senggol dikit gitu, Bu. Artinya gini, saya harus mendengar karena selama ini saat ini saya belum mendengar secara pasti mengenai statement itu, pernyataan itu, ataupun permasalahan itu. Ketika saya menjawab sebuah pertanyaan yang saya belum begitu fix atas permasalahan itu, maka saya tidak mau berandai-andai dan sehingga tidak menimbulkan persepsi yang artinya jadi kemana-mana. Jadi Bapak kalau ingin ada sesuatu yang ditanyakan ataupun yang ingin dikoordinasikan, Bapak silahkan datang ke kantor kami dengan hati terbuka, dengan tangan terbuka, kami akan menyambut Bapak. Kalau tidak saya juga teman-teman ada di kantor. Jadi hari ini Bapak mohon maaf topiknya kita adalah mengenai PTSL. Ya Bapak, terima kasih. Ya, baik, berarti kita jawab yang PTSL 2025, Bu. Saya sebenarnya belum nyampe pertanyaan ke situ, masih nomor 7. Ini kita masih di nomor 6 pertanyaan saya. Banyak banget ya. Iya. Udah dibikin. Iya. Ini, nah PTSL 2025 ini lokasinya di mana? Bagaimana kemungkinannya? Target berapa, Ibu? Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Mbak, target kita awal mulanya kan sesuai apa yang diamanahkan oleh kementerian kita, kemudian di DIPA kita, pagi kita, itu kita mendapat target adalah 3.500. Nah, tapi dengan adanya efisiensi yang 72% tadi, ya hitung-hitungan di atas kertas jadi 980. 980 ternyata efisiensi yang ada itu juga masih kurang, bisa saja itu berkurang lagi. Nah, desa-desa yang ada itu kemarin hasil dari koordinasi dan hasil pelantikan panitia adjudikasi itu ada desa Bajuin, Batu Ampar, Bumi Makmur, Jorong, bukan 16 Mbak, saya ralat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada Bajuin, ada Batu Ampar, Bumi Makmur, Jorong, Kintap, Kurau, Panyimpatan, Tangkisung, sama Tambang Ulang. Nah, itulah yang menjadi penlok penetapan lokasi kami untuk PTSL tahun 2025 ini. Ya. Nah, lalu itu kecamatannya tuh Mbak. Kecamatannya ada 9. Kemudian kalau desanya, Desa Ketapang, Tanjung, Bluru, Handil Maluka, Alur, Jorong, Mekarsari, Sungai Cuka, Maluka Baulin, Kuringkit, Batilai, Benua Lawas, Martadah, Pulau Sari, Sungai Pinang, dan Bingkulu. Nah, itulah. Ada 16 desa dengan 9 kecamatan. Artinya masyarakat di 16 desa yang sudah di-plotting ini bersiap-siap ya. Akan diturunkan proyek program PTSL ini. Nah, ini nanti wacananya ke depan, Ibu, apakah di 16 desa ini akan merata, misalnya nih, maksud saya 980 bagi 16, atau ini sesuai dengan pemetaan ada fluktuasi, atau bagaimana kemungkinannya? Kemungkinan itu akan selalu ada, apakah dibagi rata atau tidak. Tetapi kami kembali kepada kesiapan aparat desanya, penyiapan mengenai dokumennya, kesiapan fisiknya. Nah, itulah. Jadi saya selalu menyampaikan kepada pemerintah aparat desa, siapa yang cepat dia yang dapat. Begitu. Harus, karena kita kan berlomba dengan waktu. Betul. Saya paling tidak suka yang lambat-lambat itu. Karena semakin cepat semakin bagus, tetapi tetap harus berkualitas. Jadi aparat desa yang siap dan sigap serta cepat apa memenuhi keinginan kami. Keinginan kami di sini satu mengenai
sporadisnya. Oke. Dokumen-dokumen lainnya. Yap. Kan tidak hanya sekedar sporadis, pasti Yap. ada dokumen-dokumen lainnya. Kalau misalnya ada sudah terjadi jual beli, berarti ada akta jual belinya atau kemudian apa? Kepastian fisiknya itu sudah aman. Itulah yang kami butuhkan, Mbak. Nah, tetapi artinya kami kembali kepada aparat desa sendiri. Artinya anunya di tangan mereka. Oke. Bolanya di tangan mereka. Kami siap menjemput saja karena kami juga dikejar oleh target fisik, target realisasi fisik maupun target realisasi keuangan. Apalagi dengan adanya efisiensi ini tidak menutup kemungkinan itu akan semakin berkurang-kurang. Tetapi apabila kita sudah bekerja, tidak mungkin rasanya itu akan menjadi pertimbangan bahwa efisiensi itu bisa saja nanti dialihkan ke kegiatan yang lain untuk membayari yang ini. Nah, karena kan ketika berbicara efisiensi, 980 ini bisa saja berkurang. Tetapi apabila misalnya 980 ini kami sudah bisa semuanya terinput. Karena kan progres PTS ini panjang, Mbak, perjalanannya. Ya, betul, ya. Kita ada input, ada pengumuman segala apa. Itulah kami butuh ketangkasan, kecepatan, kesigapan oleh aparat desa untuk bantu kami dalam percepatan itu. Tadi kecepatan itu tidak hanya dalam bentuk koordinasi dan komunikasi. Yang kami butuhkan itu adalah dokumen maupun fisiknya yang clear. Karena dokumen itulah yang akan jadi bahan kami untuk input. Kita kan sekarang semuanya serba digital. Betul. Jadi harus diinput. Nah, kalau cuma koordinasi barangnya tidak ada, apa yang kami input, apa yang kami progres. Itulah. Baik, Bu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh kepala desa, oleh panitia yang tadi sudah dilantik dalam hal untuk percepatan agar memang kita menjadi lokasi yang terdepan merespon PTSL ini? Itulah yang kembali saya bilang tadi, siapkan semua dokumen-dokumen bukti penguasaan. Sporadik, kartu keluarga, surat pernyataan tidak dalam sengketa, KTP-nya, kartu keluarganya, dan lain-lainnya. Kemudian pasang patok-patok tanahnya itu. Nah itu, hanya itu aja, Mbak, dua itu yang kami minta. Nah jadi ketika mereka sudah mengumpulkan dokumen, itu biasanya yang jadi kendala kita banyak karena belangko-belangko permohonan itu kan banyak. Perlu ada tanda tangan orang yang berbatasan, ada tanda tangan pemohon juga, ada pemenuhan materai. Di situ yang kadang menjadi kendala kita yang cukup lambat. Kadang objeknya ada, orangnya tidak di tempat atau tidak berada di situ. Jadi harus nyari-nyari lagi. Nah, itulah yang kadang butuh waktu bagi kita menunggu bagaimana pemerintah aparat desa atau kepala desa itu menyikapi semua itu. Jadi Pemda juga harus sosialisasi banget kalau penyuluhan itu selalu ada. Kita ke suara pendengar. Baik. Suara pendengar, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Armah di panggung. Betul? Di Ambungan. Di Ambungan. Tahu, Mbak. Kenal ya? Suaranya kenal saya. Berarti beliau rajin ya sering. Udah mawas Bu Mendayan ganti nomor nih. Ganti nomor Bun. Cocok kali. Tidak ada namanya. Sehat Bu Armah? Alhamdulillah. Baik. Apa nih yang mau ditanyakan nih? Silakan Bu Armah. Banyak isi tanah pian nih. Semuanya ada yang ada di Tunduk Panas, semua salam sehat aja. Amin. Karena kayaknya kalau yang ditakonakan nih kemungkinan pantas apa kada gitu benar Tapi yang penting tanyakan dulu Bu. Ya, betul. Seputar PTSL ya Bu kalau bertanya. Si Iwan, Iwan. Kada ini kan tanah. Tadi kan angkut ada sertifikat tanah. Ini kan di desa. Terus tanah itu dulunya punya pemerintah. Punya apa Bu? Banyak yang mendiami. Tapi apakah itu wajib di sertifikat atau satu adik aja? Bisa diulang Bu? Bisa diulang. Belum bisa direkam. Suara Ibu kurang jelas? Ini kan ada untung banyak. Itu kan dulunya perusahaan tanah-tanah perusahaan. Tapi kan ini kan banyak yang mendiami. Begitu. Nah, itu kayaknya sudah ada yang visi itu Bunda. Orang banyak lah. Dapat dipahami. Apakah itu wajib disertifikasi
sertifikat atau disporadik aja? Atau bagaimana ya jalan keluarnya begitu? Atau bagaimana? Oke, dapat dipahami. Bagaimana itu? Yap. Oke, dapat dipahami Bu. Karena sudah merasa memiliki ya Bu ya. Iya, boleh diami tapi nggak boleh memiliki gitu. Iya. Oke. Biasanya kan kita tahu Bunda itu kan punya pemerintah. Betul. Iya. Oke, paham saya. Oke, baik. Cuma itu aja Bunda lah. Oke. Sama Ibu. Salam sehat semuanya. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya Ibu ada sebuah lahan milik perusahaan dulu ya, mungkin HGU ya, milik perusahaan dulu. Nah, kemudian sebelum mungkin habis izin HGU-nya, perusahaannya sudah hengkang, sudah selesai gitu ya, sudah selesai. Nah, tanah milik perusahaan itu didiami oleh masyarakat. Didiami, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun Bu, mereka sudah membuat rumah permanen di situ, sudah berkebun di situ, sudah menggarap tanah di situ, begitu dan lain sebagainya. Nah, sudah beranak pinak lah di situ begitu. Nah, pertanyaannya tadi dari Ibu Arma, apakah tanah seperti ini wajib disertifikati oleh si yang mendiami tadi atau dibuat sporadik atau bagaimana? Terima kasih. Satu, kami dari BPN harus memastikan apakah terhadap itu kan katanya tanah perusahaan. Yep. Saya tidak tahu. Perusahaan yang sudah mempunyai HGU atau perusahaan yang tidak mempunyai HGU. Oke. Karena bisa saja perusahaan kan bergerak di bidang apa saja. Yep. Dia perkebunan atau pertanian ataupun peternakan ataupun perusahaan tambang pun ada. Yep. Nah, jadi kami harus memastikan. Tetapi kalau misalnya bahwa perusahaan itu mempunyai HGU dan HGU-nya telah berakhir, kami harus pastikan lagi apakah masih ada pemanfaatan oleh dari perusahaan sendiri, karena biarpun itu HGU-nya berakhir maka hak keperdataan menjadi prioritas perusahaan. Nah, itu yang harus saya pahami dulu, harus saya pelajari. Oke. Nah, jadi kalau misalnya memang tidak ada penguasaan apapun di atas tanah itu oleh pihak perusahaan ataupun di atas tanah itu belum ada terbit sertifikat hak atas tanah, baik itu atas nama perorangan atau atas nama badan hukum, ketika orang dengan niat baik menguasai atas tanah itu berpuluh-puluh tahun, itu dapat diberikan. Tetapi ketika kami memberikan hak atas tanah kepada seseorang yang menguasai, bukan sebagai pemilik, orang yang menguasai tanah berpuluh-puluh tahun tapi tidak mempunyai legalitas seperti sertifikat, maka dia disebut bukan sebagai pemilik. Dia hanya sebagai penguasa. Nah, tetapi ketika dia sudah mendapatkan sertifikat, maka dia adalah sebagai pemilik, karena legalitas kepemilikan yang sah menurut Undang-Undang Pokok Agraria adalah sertifikat. Luar dari itu tidak ada. Nah, jadi kami harus memastikan dulu Mbak, keberadaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat. Status tanah ini seperti apa? Iya. Status tanah ini seperti apa? Ketika status tanah ini apa, disitulah nanti akan muncul kebijakan berdasarkan perintah regulasi yang ada. Bagaimana kita menyikapi? Ya. Kalau misalnya tanah itu masih dalam status HGU. Oh, tidak bisa. Tidak bisa berarti tidak dibuatkan bisa sertifikat. Tidak bisa. Ya, artinya salah kita menerbitkan sertifikat di atas sertifikat. Hanya ya tumpang tindih. Artinya masyarakat yang tinggal di situ masih aman selama HGU itu masih ada begitu ya Bu ya? Masih berlaku izin HGU-nya. Pemanfaatan orang, penguasaan orang di lahan HGU itu bukan kewenangan kami menilai apakah dia boleh atau tidak, karena yang punya hak atas tanah adalah pemegang HGU. Jadi kalaupun ada, apakah saya tidak tahu, mungkin diizinkan kebaikan hati perusahaan atau apa, tidak tahu. Ketika hak atas tanah itu sudah terbit atas nama badan hukum, maka kewajiban dan hak itu melekat pada pemegang haknya, dan kita tidak punya kewenangan untuk mengatur itu. Mengatur artinya mengizinkan, membolehkan, itu bukan domain kami dari kantor pertanahan, karena kantor pertanahan itu adalah proses memberikan hak, kemudian kewajiban mereka adalah menjaga, memelihara tanahnya selaku pemegang hak. Terkait orang yang menguasai, dia boleh atau tidak berapa puluh tahun, sepanjang itu HGU-nya masih ada, itu bukan kewenangan kami untuk mengizinkan atau membolehkan atau membenarkan. Tergantung pemegang haknya. Nah, lalu jika terjadi kasus seperti ini Ibu, apa yang tadi sampaikan Ibu Arma, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Ya, silakan mereka berkoordinasi dengan pemegang haknya kalau hak atas tanahnya itu masih ada. Atau misalnya pemegang hak itu tidak ditemukan,
biasa kan misalnya ya pemegang haknya ada di mana begitu ya, masyarakat tidak dapat menemukan, apakah masyarakat bisa mendapat penjelasan atau mendapat kepastian di kantor pertanahan setempat? Bisa. Nanti kan akan ketahuan bahwa mereka ketika mereka misalnya nih warga situ, karena kami sudah lama nih menguasai tanah itu puluhan tahun, kami mau bikin sertifikat. Nah, ketika di pengukuran itu akan ketahuan. Nah, hasil pengukuran dioverlaykan akan terlihat, ternyata ini masuk HGU. Maka itu otomatis tidak bisa. Kalaupun kata Mbak tadi bahwa HGU-nya ada, tetapi perusahaannya sudah tidak tahu bagaimana. Pak, masyarakat bisa kok melakukan upaya lainnya. Bisa melalui apa? Melalui jalur litigasi ataupun pengadilan. Mereka bisa melakukan gugatan atau apa. Nah, tinggal bagaimana nanti mereka pembuktian. Nah, nanti berdasarkan putusan pengadilan itulah yang kami BPN laksanakan. Apa? Bahwa hak keperdataannya mungkin bisa diberikan kepada orang yang menguasai sekarang. Nah, itu akan menjadi, atau nanti dikembalikan kepada perusahaan. Jadi kami tinggal melaksanakan putusan pengadilan. Tetapi kalau menerbitkan sertifikat di atas sertifikat itu jelas tidak akan, karena itu akan melanggar hukum. Jadi Bu Armah dapat dipahami ya. Jadi harus diadakan penelitian dulu ya oleh BPN. Ada baiknya mungkin ya Bu ya, menurut Ulun masyarakat yang tinggal atau mendiami di lokasi-lokasi eks perusahaan tersebut melakukan konsolidasi, kemudian berlapor ke kepala desa untuk meminta kepastian kepada pertanahan. Ya, diwakilkan mungkin kepada kepala desa begitu ya. Gak mungkin dong masyarakat misalnya berduyun-duyun ya. Kasihan Bu Endah lagi. Nanti gitu. Dikira orang demo. Iya, betul. Nah, silakan saja. Kalau kami Mbak, kantor pertanahan itu selalu terbuka dengan segala berbagai macam keluhan masyarakat sepanjang mengenai tanah-tanah yang sudah terdaftar. Bagi kalau permasalahannya antar sporadik itu bukan domainnya BPN untuk menyelesaikan itu. Gitu ya. Bukan. Jadi harus dipahami oleh masyarakat halayak umum bahwa tanah itu tidak mutlak menjadi suatu kewajiban dari kantor pertanahan untuk menyelesaikan. Harus dilihat kasusnya apa. Ada pihak-pihak lain yang terlibat ya. Apakah tanah yang dipermasalahkan itu adalah tanah yang sudah bersertifikat? Maka ketika tanah itu sudah bersertifikat, maka BPN sebagai fasilitator, sebagai mediator itu akan membantu untuk menyelesaikan. Tetapi ketika permasalahan itu muncul melibatkan dua pihak, tentunya yang diutamakan tuh apa maunya para pihak ini. Mediasi misalnya. Mediasi itu kan kembali pada itikat para pihak. Kita BPN hanya sebagai mediator, sebagai fasilitator. Tapi kalau para pihak tidak bersepakat, orang ketiga yang bukan pelakor ya. Nah, jadi ketika mediasi yang sudah kami lakukan, fasilitator kami sudah lakukan, ternyata menemui jalan buntu, karena mediasi itu kan harus win-win solution. Maka ada jalur yang bisa ditempuh oleh warga, para pihak yang bermasalah, yaitu jalur litigasi melalui pengadilan. Apakah itu pengadilan negeri, apakah itu PT UN. Negara menyiapkan itu sudah. Nah, jadi nanti bagaimana mereka beracara di pengadilan, bagaimana putusannya, itulah yang akan kami jalani. Jadi ketika permasalahan tanah, tapi ya wajarlah mindset orang kan urusan tanah itu selalu di BPN. Padahal tidak semuanya. Namanya juga badan pertanahan. Jadi hal-hal yang mengenai tanah. Betul. Padahal yang menyangkut masalah pertanahan di tempat kami adalah tanah-tanah yang berbenturan antara sertifikat dengan sertifikat ataupun berbenturan antara sertifikat dengan bukan sertifikat. Nah, tetapi kalau tidak sertifikat, ibaratnya sporadik sama sporadik, ya bukan ranahnya kita untuk menyelesaikan. Nah, artinya nanti kami jadi melakukan perbuatan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang yang sebenarnya bukan menjadi tupoksi kami. Kami masuk ke situ. Iya, betul. Ini juga perlu dipahami ya oleh masyarakat. Lalu Bu, satu lagi pertanyaan saya mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Bu Armah. Ketika masyarakat berdiam, menggarap tanah, mengolah dan selain sebagainya di sebuah tanah milik perusahaan seperti itu, masyarakat artinya tidak punya kekuatan hukum ya, tidak punya kekuatan. Ketika mereka membiarkan ini misalnya berlarut-larut, konsekuensinya apa nanti Bu? Kemungkinannya masyarakat sendiri artinya tidak ngurus gitu kan, artinya dengan nyaman aja tinggal di situ, tidak diketahui status tanah ini seperti apa, tidak berupaya untuk melegalkan tanah itu kepada milik kita. Nah ini konsekuensinya di kemudian hari kemungkinannya seperti apa? Jadi begini, terlepas dari pertanyaan Ibu siapa tadi? Armah.
dia menguasai sudah lama, apakah itu bekas tanah perusahaan ataupun di atas tanah negara. Saya menghimbau kepada masyarakat tanah laut, ketika Bapak Ibu mempunyai sebidang tanah, tolong segera itu didaftarkan atau dibuatkan sertifikatnya. Nah, apakah atas bidang tanah itu nanti akan terbit sertifikat atau tidak, itu akan melalui proses. Satu, melalui pengukuran. Ketika pengukuran itu akan diketahui apakah objek bidang tanah itu clear atau tidak. Nah, kalau itu clear maka akan terbit sertifikat. Kalau itu tidak clear, diselesaikan dulu. Nah, itu pertama. Kedua, kalau tanah itu clear, saya sangat menyarankan kepada warga, khusus warga Kabupaten Tanah Laut, segera sertifikatkan tanah Bapak Ibu. Satu, tanah itu tidak akan pernah nilainya berturun, karena dia barang tidak bergerak. Kalau barang bergerak kan tiap tahun susut. Betul. Itu pertama. Kedua, itu sebagai bukti kepemilikan yang sah. Ketika ada pihak lain yang menuntut Bapak Ibu, ketika ada pihak lain yang menggugat Bapak Ibu, kami BPN pun akan ikut mempertahankan hak Bapak Ibu, karena kami yang menerbitkan produk itu. Nah, itu kedua. Yang ketiga, bahwa sertifikat itu punya nilai ekonomi. Betul. Ketika Bapak Ibu punya usaha atau apa kan pasti bisa pinjam. Beda ketika itu sertifikat dengan sporadik nilainya akan jadi berbeda. Nah, kemudian yang ketiga itu meminimalisir, keempat meminimalisir semua permasalahan-permasalahan yang ada. Kalaupun melalui rutin itu adalah ada biayanya. Kalau rutin kan dibebankan kepada pemohon. Biaya pengukuran, biaya panitia, biaya pendaftaran SK. PHTP. Nah, sementara kalau masuk PTSL, biaya pengukuran dan panitia itu sudah teranggarkan, tidak bayar lagi. Nah, itu jadi gunakan kesempatan itu ketika Bapak Ibu di mana desanya yang menjadi lokasi PTSL, ayo segera aktif koordinasi atau ajukan permohonan kepada kepala desa untuk segera manfaatkan kesempatan ini, karena PTSL ini tidak akan mungkin setiap tahun ada, Mbak. Terbukti tahun ini kita sudah dapat efisiensi. Nah, dari 3.500 tinggal 980, belum lagi berturun. Tidak menutup kemungkinan tahun kita tidak tahu perekonomian negara kita. Jadi mumpung kesempatan itu ada, gunakan, karena kesempatan itu tidak pernah ada datang dua kali. Betul sekali. Betul. Nah, dapat dipahami ya Bu Armah. Artinya sesegera mungkin ya bagi masyarakat yang belum memiliki surat menyurat atas tanah yang didiami begitu ya, untuk segera melakukan pengusulan. Nah, lalu berkaitan tadi dengan tanah yang didiami di lokasi Bu Armah bersama dengan masyarakat di sana. Nah, tanyakan kepada kepala desa apakah ini masuk di lokasi plottingnya PTSL. Ya kalau masuk segera didaftarkan gitu ya Bu ya, agar nanti bisa punya kejelasan terhadap status tanah ini. Oke, sampai di situ ya Bu Armah dapat dipahami. Kita ke suara pendengar yang SMS atau WhatsApp ya. Selamat pagi, ada Pak Muhammad Ryan Safaras. Ya, izin bertanya Ibu, untuk itu apakah BPN sendiri yang turun ke lapangan, apa pihak ketiga lagi Bu? Nah, mungkin untuk PTSL. Siap, terima. Pak siapa tadi? Pak Muhammad Ryan. Pak Muhammad Ryan. Terkait PTSL, bahwa pekerjaan pihak ketiga pengukuran itu sudah selesai. Ketika habis kontrak itu, ketika habis batas waktu yang sudah ditentukan, maka itu selesai. Jadi bahwa ketika ada perubahan terhadap objek itu, suka tidak suka, mau tidak mau, kami secara sukarela itu akan melakukan pengukuran ulang, Mbak, oleh kita sendiri, dan itu biayanya tidak ada. Karena itu sudah dibayarkan kepada pihak ketiga. Nah, seiring waktu berjalan dari tahun 2018 sampai 2025, saya yakin pasti ada terjadi perubahan. Gitu. Nah, mau tidak mau kan kami harus, Mbak, melakukan pengukuran ke lapangan. Sementara itu anggarannya tidak ada. Jadi teman-teman secara ikhlas, secara sukarela harus mengukur kembali, karena kalau tidak seperti itu akan timbul masalah. Di kemudian hari kita menerbitkan satu bidang, ternyata satu bidang itu sudah dipecah-pecah, sudah dijual itu. Jadi mau tidak, nah itulah Mbak yang kadang ekstra bagi kami, harus ekstra tenaga, ekstra pikiran, apalagi kalau lokasinya berjauh-jauhan. Nah, sehingga kadang kita punya target di bulan, saya selalu pengen target itu cepat selesai, bulan Mei, bulan Juli. Tahun 2024 ini aja kami selesainya di bulan September, mendekati Oktober, Mbak. Cukup panjang, hampir tahun. Sudah, karena seperti itu. Dulu di data-data dokumennya yang kadang belum lengkap, kemudian ada perubahan-perubahan fisik. Jadi artinya kami itu harus
nge-replay lagi, harus mereview lagi, ini lagi. Harus seperti itu. Itu yang butuh waktu bagi kita. Jadi tidak ada lagi Pak pengukuran pihak ketiga itu udah close, udah tutup, tidak ada lagi. Oke. Jadi yang langsung nanti turun adalah BPN sendiri begitu ya? BPN sendiri. Oke, baik. Baik, kita masih ke suara pendengar. Mungkin Pak Muhammad Ryan dapat dipahami ya pertanyaannya tadi, apakah pihak ketiga atau BPN sendiri. Jadi jawabannya nanti yang akan turun adalah BPN sendiri karena tidak ada biayanya. Jadi BPN turun dengan tugas pokok dan fungsi. Iya. Oke, baik. Yang berikutnya selamat pagi, ada Pak Ihwan di Pulau Sari. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanya aja Bu, misal kalau kita punya tanah dengan sporadik, tapi sporadiknya sudah diagunkan ke bank, oke? Apakah kasus seperti ini bisa diikutkan program PTSL? Boleh, Pak Iwan, terhadap sporadik Bapak yang sudah diagunkan ke bank, Bapak bisa disertifikatkan, tetapi dengan persetujuan pihak bank. Karena hak keperdataan Bapak itu otomatis ketika itu dilekatkan hak tanggungan itu beralih kepada pemegang hak tanggungannya. Meskipun hak tanggungan Bapak kan hak tanggungan di bawah tangan karena belum berupa sertifikat. Nah, jadi itu banyak saya temuin ketika saya tanah bumbu, tanah laut, di Tabalong. Jadi nanti pihak banknya sendiri Mbak, pada saat sertifikat itu jadi mereka langsung barter. Nah, pihak banknya yang datang, jadi ngambil. Ke BPN maksudnya? Iya, langsung ketika kita penyerahan, pihak banknya ada, kemudian Pak Iwannya ada, misalnya nih Pak Iwan ini nanti di hadapan itu. Jadi saya tidak mau bahwa cuma Pak Iwannya sendiri, kita bukannya tidak percaya, tapi karena itu sudah ada hak keperdataan orang lain yang melekat di situ. Jadi pihak banknya datang, Pak Iwannya juga hadir. Jadi ketika penerimanya adalah Pak Iwan, habis itu langsung mereka menyerahkan kepada pihak sporadik, kami tarik karena sporadik yang asli itu ada di bank. Nah, jadi silakan Pak Iwan berkoordinasi aja dengan pihak bank bahwa Bapak ingin ini, pastilah pihak bank lebih senang memiliki sertifikat daripada sporadik. Dan juga Bapak bisa nambah modal tuh. Asal modalnya buat yang benar ya, buat usaha. Teknisnya sendiri bagaimana Bu untuk di pertanahan? Apa kami yang punya nih nyinjam sporadik ke bank dulu untuk persyaratan? Kita minta fotokopinya saja dulu. Nanti ada surat keterangan dari pihak bank bahwa sporadik asli itu ada di pihak bank. Itu meyakinkan kami. Nah, kan bukannya kita tidak percaya, tapi memang prosedurnya seperti itu ya. Kami minta surat keterangan dan persetujuan dari pihak bank bahwa kami menyetujui sporadik ini ditindaklanjuti menjadi sertifikat. Nah, itu yang kami pegang. Jadi kami minta kopinya Mbak, itulah nanti yang diinput ketika sudah selesai sertifikatnya jadi sporadik aslinya kita barter. Seperti itu teknisnya. Silakan saja Bapak Ibu yang mungkin ada mengalami seperti Pak Iwan dapat ditindaklanjuti sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Asal lokasinya tadi termasuk lokasi yang sudah di-plotting ya. Betul. Di PTSL. Tidak pun di dalam PTSL dia bisa melakukan melalui rutin biasa. Ya, tetapi artinya sendiri. Yang dilalek ini kan bayarnya gratis. Tapi saya kan ingin masuk program PTSL. Ya berdoa aja Bapak bahwa lokasi tanah Bapak itu adalah masuknya di PTSL. Kalaupun mau masuk, silahkan Bapak koordinasi, coba cari-cari info dengan kepala desa di lokasi Bapak itu ya Pak Pak Iwan. Oke, baik. Dapat dipahami ya Pak Iwan. Oke, Bu. 2025 PTSL kita tadi sudah di plotting ya 980 dan itu ada kemungkinan nanti akan berturun. Tahap pertama yang sudah dilakukan tadi BPN melakukan pengukuran tidak lagi Mbak. Karena ini adalah pengukuran hasil pihak ketiga. Jadi kami ini hasil pengukuran itu Mbak semuanya PTSL ini ada PTSL ASN, ada PTSL yang dikerjakan pengukurannya adalah pihak ketiga. Nah, sementara K3 kami menyebutnya K3 backlog Mbak, yang terkunci. Nah, itu adalah pengukuran hasil pihak ketiga. Nah, kita di bagian verifikasi dan validasinya. Nah, jadi kami untuk PTSL ini tidak lagi melakukan pengukuran kecuali ada perbaikan data yang perubahan itu Mbak. Baru kita misalnya warga atau kepala desa lapor, kayaknya sudah berubah, jadi kita yang turun lagi. Nah, seperti itu. Ada keterangan tambahan ya. Iya, harus ada. Jadi kalau misalnya tidak ada
sanggahan ataupun keberatan ketika hasil pengukuran, maka itu lebih memudahkan kita, Mbak, jalannya lebih cepat gitu. Oke, tahapan-tahapannya Ibu, deadline tahapan yang pelaporan perubahan tadi atau tahapan-tahapan selanjutnya itu ada jadwalnya atau ada bagaimana? Maksud saya seperti ini Bu, supaya para kepala desa kita tahu nih, sehingga mereka mengejar target waktu itu begitu. Jadi gini, sebelum tahun 2025 ini kami sudah berkoordinasi dengan semua kepala desa yang kan rencana menjadi penlog berdasarkan inventarisir identifikasi kita. Mana nih yang punya potensi. Dengan K3 backlog yang kita ini kayaknya punya sampingan gitu loh, Mas. Punya sampingan, kita buka tabungan itu. Ini desa mana. Terus kita koordinasikan. Nah, akhirnya sepakat desa ini. Nah, kemudian tahun 2025 untuk progres terhadap PTSL ini, tahapannya itu adalah kita membentuk panitia dulu, kemudian pelantikan. Setelah pelantikan, itulah koordinasi yang intens dengan kepala desa. Terkait pertanyaan Mbak, adakah deadline? Kami tidak memberikan deadline yang pasti. Maksudnya gini, sampai tanggal sekian, tapi kami membatasi biasa bulan. Bulan Januari atau bulan Februari kami sudah punya data terkait perubahan-perubahan. Tetapi kadang yang namanya deadline tuh kayak karet kan. Iya, betul. Artinya bahwa kerja itu tidak hanya kita, Mas. Kita melibatkan pihak lain. Bukan hanya aturannya kita, tapi ada kemanusiaan. Nah, itulah Mbak. Jadi kita di sisi lain pengen cepat, tetapi kan artinya bahwa aparat desa mungkin butuh waktu mempersiapkan itu semua. Betul. Kami memahami itu dan otomatis ketika memahami itu, ketika saya kunci deadline itu rasanya saya terlalu Nah, tetapi tetap saya harus punya komitmen. Saya bilang kalau tidak sanggup maka kami akan ganti desa lain. Nah, silahkan kalian akhirnya gerak cepat. Betul. Nah, siapa yang cepat dia yang dapat, tapi tetap dengan berkualitas. Karena kalau terlalu molor-molor, kasihan kami. Saya malu karena selama ini kan Kantah Tanah Laut selalu menjadi kantah yang terdepan, Mbak. Dalam bentuk layanan apapun, ya kan. Jadi saya tidak mau ketika kehadiran saya di sini itu jadi seperti molor, karena dimanapun saya berada, saya selalu berusaha memberikan layanan yang terbaik buat warga. Karena kinerja kita tuh akan terukur, Mbak. Di dashboard itu akan muncul, peringkat itu akan fluktuasi naik turun. Nah, itu kan artinya menyangkut marwah dan martabat yang selama ini Kantor Pertahanan Tanah Laut selalu menjadi is the best. Artinya bukan membawa nama pribadi, tapi membawa kalau saya sih kalau pribadi masa bodoh, tapi kan saya tidak bisa seperti itu. Saya selaku pemimpin di sini, selaku kepala kantor, saya harus bisa mensupport teman-teman saya, harus bisa berkoordinasi yang intens dengan kepala desa. Ayo kita berikan yang terbaik. Saya juga selalu pesan kepada Bapak Kepala Desa, kita tidak selamanya menjabat. Betul. Semua itu pasti ada masanya. Tetapi ketika kita lengser, kita memberikan legacy atau kenang-kenangan atau warisan kepada yang warga manis. Bapak. Iya kan? Oh, zaman Bapak itu, zaman Ibu itu, kami bisa mendapatkan ini. Itulah yang menjadi mungkin motivasi ya. Selain itu menjadi amal ibadah kita. Ketika berbicara honor, kecil Mbak, kecil sekali. Artinya tidak sebanding. Tapi mana ada sih yang namanya program pemerintah tuh yang besar, tidak ada kan. Tapi dibalik semua itu, kebaikan itu saya bilang insya Allah itu akan menjadi catatan tersendiri bagi kita di hadapan Allah Ta'ala. Itu aja saya selalu memotivasi teman-teman. Kalau di pertahanan sendiri Bu, SDM-nya bagaimana untuk di sana? Untuk kan banyak kecamatan nih Bu ya. Apakah mungkin waktunya yang bersamaan untuk mengerjakan tugas ini? Bagaimana dengan SDM? Saya selalu teman-teman membuat kita harus punya, makanya kerja itu saya bilang saya tidak butuh orang banyak kalau tidak bisa kerja. Produktif harus produktif kan. Ngapain kalau banyak tapi tidak produktif dan manajerial kerjanya tidak jelas. Membanyaki hitungan kalau kata biaya. Saya lebih senang sedikit tapi memang benar-benar produktif. Ya alhamdulillah di Tanah Laut dengan SDM yang lumayan banyak. Oh begitu. Saya di Tabalong dibanding dengan yang lain ya. Jauh Mbak, lumayan. Kalau Banjaraya beda lah karena juga Banjaraya kan. Tabalong saya hanya 50, di sini 80, perbandingannya 30 dengan targetnya hampir sama. Saya bilang, masa saya dulu di sini bisa larinya sama juga kita di sini. Nah, akhirnya terbentuklah sudah oleh teman-teman, tapi saya yakin dengan SDM yang ada di Tanah Laut itu sudah mumpuni. Kalau tidak seperti itu kita tidak selalu menjadi terdepan. Artinya manajerial kerjanya sudah jelas, bagaimana siapa melakukan apa juga sudah jelas. Jadi kita tuh tersistem sudah, Mas. Ini kemana, ini kemana, ini kemana. Jadi apalagi ada efisiensi Bu ya. Betul. Dengan adanya efisiensi ini kan meringankan ya. Jadi lebih meringankan. Karena terus terang kita tidak hanya di PTSL, Mbak Redis juga kita ada. Lintor kami sudah selesai. Bahkan se-Indonesia Tanah Laut nomor 1 yang selesainya. Alhamdulillah. Lintor nanti insya Allah setelah
mungkin ada penyerahan, seremoni penyerahan sertifikat di desa di Turki apa pantai Turki? Oh, pantai Turki. Tidak Jorong. salah kan pelaksanaannya di situ. Itu sampai mungkin orang setelah pusat aja bingung. pimpinan daerah baru ya. Betul. Nah itu nanti penyerahannya akan melibatkan pemerintah daerah karena namanya lintor kan lintas sektor dengan dinas-dinas terkait yang kita libatkan. Itu yang pertama selesai Mbak, karena saya bilang apa nilai jual dulu pertama untuk kantor tanah laut. Lintor Bu, jangan itu. Lintor karena kalau target kan kita lumayan besar. Tanah laut, Tabalong itu selalu dapat targetnya lumayan besar selain Tanah Bumbu dan Kota Baru. Alhamdulillah. Jadi itu dulu saya bilang. Oke, Bu. Ini mungkin waktu kita memang sudah berada di zona lewat ya, tapi ada pertanyaan Bu, titipan pertanyaan. Ini kan di nasional ya, marak dengan isu-isu pagar laut gitu ya. Pagar laut. Yang kita ambil itu bahwa laut, tanah yang tidak ada tanahnya, tapi dibikinkan sertifikat. Apakah ini juga kasus seperti ini juga dimungkinkan atau pernah terjadi di Kabupaten Tanah Laut sendiri? Tidak ada, tidak pernah ada. Saya yakin pemimpin-pemimpin pendahulu, baik yang membuat RT/RW maupun para kepala kantor pendahulu itu sangat yakin itu sudah tahu bahwa itu tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Oke, tapi ada isu Bu, ada isu. Nih saya sudah tahu namanya isu ya. Jadi benar atau salah kita perlu penelitian selanjutnya. Tapi isu ini perlu kita bahas juga. Nah, ada sebuah rumah yang separuh dari rumah tersebut berada di aliran sungai. Nah, tapi ini punya sertifikat. Ini kemungkinannya bagaimana Bu? Punya sertifikat? Iya. Yakin punya sertifikat? Iya katanya Bu. Sungainya kecil apa besar? Sungai kecil lah. Itu bisa saja dulu mungkin tidak sungai. Bisa jadi kan namanya tanah itu kan abrasi. Dulu mungkin hanya sekedar selokan atau parit. Nah, begitu juga dengan laut kan. Abrasi itu kan selalu namanya hukum alam kita tidak bisa memprediksi. Oke. Jadi saya tidak tahu apakah dulunya itu tidak ada sungainya ataupun hanya berupa selokan atau apa. Karena kalau misalnya pemberian sertifikat pasti kita sangat hati-hati terhadap garis-garis padan itu. Dapat dipahami ya bagi para pendengar yang sudah nitip pertanyaan itu gitu ya, sudah melihat juga ada kemungkinannya. Nah, lalu jika kemungkinan itu ada Bu di masyarakat, apakah masyarakat berhak untuk melakukan permintaan misalnya untuk penelitian kembali kepada pertanahan atau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Kalau masyarakatnya sendiri mau mengajukan terkait apa dulu? Penataan batas, pengukuran ulang tidak ada lagi. Terkait apa dulu masyarakatnya? Terhadap yang sudah bersertifikat atau yang belum bersertifikat? Yang sudah bersertifikat tadi Bu, tanah itu bersertifikat, tapi separuh rumah itu ada di aliran sungai. Dia mintanya untuk apa dulu? Pertanyaan saya itu dulu. Untuk apa? Misalnya tuh, kalau dia misalnya mau penataan batas, artinya nanti ketika kita berbicara perda berapa garis padan, tapi kan garis padan itu kita berbicara lebarnya sungai itu berapa, kedalamannya itu sudah ada ketentuannya. Berapa garis padannya itu yang bisa diberikan atas tanahnya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada Bapak Ibu yang seperti itu silakan aja datang ke kantor, kita koordinasi. Di situ nanti saya tidak bisa menjawab ketika tidak tahu. Karena harus survei ke lapang. Kemudian setelah survei ke lapang kita overlaykan lagi nih di peta. Kemudian dari sisi tata ruangnya bagaimana, kemudian dari aturan muasalahnya bisa jadi kan banyak Mas. Betul sekali, yang dulu tidak ada yang hanya sungai kecil jadi namanya abrasi kan kita tidak tahu Nah seperti itu. Mungkin perlu kajian yang lebih ini lagi, kita survei ke lapang. Karena mungkin dianya laut, sungai, negara dimiliki oleh negara. Mungkin itu jadi masalah. Jadi pengen balikan nih. Ini punya saya ini. Karena kadang-kadang begini Bu, masyarakat atau organisasi pencinta lingkungan mungkin kita kan memandangnya pada saat ini melihatnya pada saat ini begitu. Nah, merasa itu melanggar aturan gitu kan, sehingga mereka punya reaksi. Betul. Ya. Jadi jawabannya tadi perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu ya Bu ya. Tentang hal itu ya. Kalau Kalimantan itu kan orang yang kebanyakan tinggal di atas sungai. Betul. Nah, itu kan kearifan lokalnya itu kan ada seperti Banjarmasin tuh. Nah, betul sekali Tapi kan seiring dengan perkembangan peraturan-peraturan, banyak larangan-larangan yang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus taat dan patuh pada aturan itu yang berlaku. Oke. Baik ya. Kalau kita berbicara soal tanah ini, karena tanah ini kan tidak pernah nambah Bu ya. Tempat berpijak ya. Orangnya nambah. Berkurang kalau tanah itu, termasuk abrasi berkurang. Betul. Berkurang tapi jumlah populasi itu akan semakin tinggi. Artinya
perkembangan pertumbuhan manusia tidak sebanding dengan ketersediaan tanah. Ya. Oleh sebab itu, makanya saya bilang, ketika Bapak Ibu punya tanah, segera berikan legalitasnya. Nah, karena ketika, apalagi sekarang IKN kita juga berbatasan, meskipun tanah laut tidak berbatasan, tapi Kalimantan kan berbatasan tuh. Betul. Nah, nilai tanah itu akan semakin naik. Komersil. Nah, itulah jadi dan kewajiban, dan sekarang itu fenomenanya Mbak, sertifikat nyari tanah, bukan tanah yang nyari sertifikat. Iya. Itu artinya apa? Iya, betul. Pemegang hak itu tidak melaksanakan kewajibannya. Sebenarnya Undang-Undang Pokok Agraria PP 24 tentang pendaftaran tanah, kewajiban memelihara tanah, menjaga kesuburannya, memasang patoknya, menjaga tanda batasnya itu adalah pemilik sertifikat. Jangan ketika tanah kalian hilang sebenarnya tidak, tapi tidak tahu rimbanya kemana, datangnya ke kita, ke BPN. Contoh, kita nih Mbak, sertifikat itu sama dengan buku nikah. Betul. Pemilik tanah itu adalah lakinya, tanah itu adalah istrinya. Lah istrinya tidak dijaga, diselungkuhi orang lain, diambil orang lain. Kita BPN suruh yang nyari itu gimana ya? KUK suruh Pak istri saya diserobot orang lain. Selama ini Bapak sebagai suami mana tanggung jawabnya? Kemana? Nah seperti itu. Jadi jangan sampai sertifikat yang kita punya hanya didiamkan begitu ya. Jadi sekarang itu fenomenanya orang-orang punya sertifikat tapi nyari tanah, kan kebalik. Harusnya tanah nyari sertifikat. Ini sertifikat nyari tanah. Oleh sebab itu saya pesan kepada warga masyarakat tanah laut, tolong jaga tanah Bapak, pelihara tanah Bapak, pasang patoknya, tanami tanaman-tanaman yang keras, karena tanaman yang keras itu kan butuh waktu tuh untuk orang kalau punya niat jahat. Nah, tolong itu dirawat dan dijaga. Kalaupun Bapak tidak tinggal di situ, benar-benar manfaatkan tanah itu, tanam tumbuhnya atau apa yang menandakan bahwa ada penguasaan fisik. Bagi saya, orang yang hanya mempunyai sertifikat tetapi tidak menguasai tanah itu belum sebagai kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang sempurna, dia menguasai yuridisnya berupa sertifikat, tapi dia juga menguasai fisiknya. Itu pesan saya. Artinya laksanakan kewajiban kita sebagai pemilik, pemilik tanah tersebut. Nanti kalau Bapak Ibu yang punya sertifikat, coba Bapak Ibu buka di lembar halaman terakhir, itu ada disebutkan. Kalau tidak di lembar terakhir pertama, di situ jelas sekali peraturannya apa, pasalnya berapa, isinya apa. Di situ adalah melekat kewajiban Bapak. Kewajiban kami sudah kami terbitkan, yaitu sertifikat. Hak Bapak sudah Bapak dapatkan, yaitu mendapatkan sertifikat. Tolong kewajiban Bapak itu yang Bapak laksanakan. Nah itu, supaya jangan nanti nyari-nyari lagi tanahnya di mana. Iya. Kan biasanya waris Bu, jadi lu nggak tahu di mana gitu. Nah itu. Tiba-tiba aja sertifikatnya banyak. Di mana tanahnya? Bapaknya punya banyak tanah. Oke. Ya, para pendengar, kalau kita berbicara soal tanah, tentu saja seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Kantor Pertanahan ya Bu Endah, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan. Ya, karena tanah tidak bertambah tapi populasi orang yang bertambah. Ya, oleh sebab itu tadi digarisbawahi ya, bagi masyarakat yang memiliki tanah maka segeralah laksanakan kewajiban kita sebagai pemilik tanah tersebut ya. Legalitas, kemudian pengerjaan dan lain sebagainya. Termasuk juga pembayaran pajaknya ya Bu ya. Wajib itu. Masa kita sudah dapat keuntungan dari memproduktivitaskan tanah kita. PBB-nya nggak dibayar. Oke, baik. Waktu kebersamaan kita sudah berada di zona lewat dan itu tentunya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini. Mungkin masih ada yang harus disampaikan Ibu sebagai closing? Selalu saya tekankan kembali. Bagi Bapak Ibu yang belum punya sertifikat terhadap tanah yang Bapak kuasai, segera sertifikatkan. Dan bagi yang sudah punya sertifikat, penuhi kewajiban Bapak, jaga tanah Bapak, rawat tanah Bapak Ibu semua, dan jangan sampai tanah itu menjadi masalah di kemudian hari karena keabaian atau kelalaian Bapak Ibu sendiri. Dan kalau ada perubahan terhadap tanah itu segera laporkan. Segera laporkan. Manfaatkan program PTSL. Iya, betul. Program PTSL itu yang utama, mumpung gratis. Iya. Oke, saudara pendengar, sampai di sini jumpa kita di program Talkshow Tanah Laut Menyapa edisi hari ini Rabu, hari yang kelima di bulan Februari 2025. Terima kasih Bu Endah atas kebersamaannya. Terima kasih juga para pendengar kami yang sudah berkontribusi bersama kami, dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 LPPL Radio Tuntung Panang FM. Semoga apa yang kita perbincangkan ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat kita, khususnya yang berkaitan dengan pertanahan.